Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibunda Hadawiyah. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan judul Ruang Lingkup, Pengertian, dan Unsur-unsur Komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Aisyah, Fitriani Isra, kemudian saya sendiri Nurfadila Aulia, Andi Indah Sanayuda, Sagita Mutia Zahrani, Nurul Ramadhani, Nurdia, Asnita, Sri Wulandari, dan Nurul Hikmah. Untuk pembahasan pertama tentang ruang lingkup, pengertian, dan unsur-unsur komunikasi akan dibacakan oleh rekan kami Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Bab 2. Ruang lingkup, pengertian, dan unsur-unsur komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan peristiwa komunikasi di mana-mana. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi insani atau human communication, atau biasa disebut komunikasi antar manusia. Suatu bentuk komunikasi yang dilakukan menjadi kajian ilmu sosial dan ilmu kemasyarakatan. Slide kedua akan dibacakan oleh Fitriani Isra. Contoh-contoh komunikasi antar manusia yang dimaksud adalah 1. Bagaimana seorang anggota masyarakat memberikan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. 2. Seorang caleg berkampanye di depan massa sehingga mampu menarik pendukung. 3. Seorang artis, pengarang, ilmuwan merebut penggemar seperti surat kabar, radio, televisi, dan film. 4. Seorang pengusaha menggunakan saluran-saluran komunikasi seperti poster, billboard, leaflet, iklan, dan merebut pembeli. 5. Seorang mahasiswa duduk membaca buku atau mendengarkan radio. Semua hal di atas merupakan contoh peristiwa komunikasi antar manusia. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Andi Indah. Saya persilahkan. Istilah dan definisi komunikasi menurut ahli. Dalam Stuart 1983, ciri istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Harold Delesville memberikan definisi bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Akan tetapi, definisi komunikasi yang berasal dari studi komunikasi antar manusia atau human communication bahwa komunikasi adalah suatu reaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan 1. Membangun hubungan antar sesama manusia. 2. Melalui pertukaran informasi. 3. Untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain. 4. Serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Next akan dibacakan oleh Sagita Mutia Zahrani. Prinsip berkomunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang ditindihkan satu sama lain. Daerah yang bertindih itu disebut kerangka pengalaman, field of experience, yang menunjukkan adanya persamaan A dan B dalam hal tertentu, misalnya bahasa dan verbal. 3 prinsip dasar berkomunikasi. Pertama, komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, sharing similar experience. 2. Jika daerah tumpang tindih, the field of experience, menyebar menutupi lingkaran A dan B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, semakin besar kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi mengena efektif. 3. Tetapi kalau daerah tumpang ini makin mengecil dan menjauhi sentuhan kedua lingkaran atau cenderung mengisolasi lingkungan masing-masing, komunikasi yang terjadi sangat terbatas, bahkan besar kemungkinannya gagal dalam
menciptakan suatu proses yang efektif. 4. Kedua lingkaran ini tidak akan saling menutupi secara penuh 100% karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di dunia ini yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat-sifat yang persis sama sekalipun kedua manusia itu dilahirkan secara kembar. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nurul Ramadhani untuk melanjutkan slide berikutnya. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur, komponen atau elemen komunikasi terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Di antara kelima unsur atau komponen di atas, terdapat beberapa pandangan bahwa terjadinya atau faktor yang mendukung komunikasi ada yang menambahkan umpan balik dan lingkungan selain kelima unsur di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurdia. Ahli filsafat Yunani kuno Aristoteles dalam bukunya Retorika menyatakan bahwa suatu proses komunikasi memerlukan 3 unsur pendukung, yakni yang pertama siapa yang bicara, yang kedua apa yang dibicarakan, yang ketiga dan siapa yang mendengarkan. Pandangan ini lebih dinilai oleh sebagian pakar komunikasi lebih tepat untuk mendukung suatu proses komunikasi publik dalam bentuk pidato atau retorika. Hal ini bisa dimengerti karena zaman Aristoteles retorika menjadi bentuk komunikasi yang sangat populer bagi masyarakat Yunani. Next akan dibacakan oleh Asnita. Claude S. Hammond dan Warren 1949, dua orang insinyur listrik menyatakan bahwa terjadinya proses komunikasi memerlukan 5 unsur yang mendukung, yakni pengirim, transmitter, signal, penerima, dan tujuan. Kesimpulan ini didasarkan atas hasil studi yang mereka lakukan mengenai pengiriman pesan melalui radio dan telepon. Akan tetapi, Miller dan Cherry mencoba menerapkan dalam proses komunikasi antar manusia. Pada tahun 1960, David K. Berrio membuat formula yang dikenal dengan skema, yakni source, pengirim, message, pesan, channel, saluran media, receiver, penerima. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Sri Wulandari. Kepada Sri Wulandari saya persilahkan. 1. Sumber, source, sender, atau sender. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim. 2. Pesan, message, content, dan information. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi atau sesuatu yang ditampilkan pengirim kepada penerima. 3. Media. Yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. 4. Penerima atau khalayak, sasaran komunikasi, audience atau receiver. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Dan slide terakhir akan ditutup oleh Nurul Hikmah. 5. Pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, disarankan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 6. Tanggapan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik kepada pengaruh berasal dari penerima. 7. Lingkungan atau situasi. Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Jadi, setiap unsur memiliki peran yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Bahkan, ketujuh unsur ini saling bergantung satu sama lainnya. Artinya, tanpa keikutsertaan satu unsur akan memberi pengaruh pada jalannya komunikasi. Baiklah, saya Nur Fadila Aulia mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Hadawiyah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.